Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Jemaat GKPU Jumbrung, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Bapak Ibu, hari ini kita melaksanakan perjamuan kudus secara online. Mari kita siapkan roti, anggur, perjamuan kudus di rumah masing-masing. Dan persembahan perjamuan kudus tetap kita kumpulkan. Ibadah ini adalah babak baru dalam kehidupan kita. 1 Januari 2021. Hari dan tahun baru yang dianugerahkan bagi kita. Tuhan yang memperkenankan kita melewati tahun 2020. Ialah tahun yang akan menyertai kita sepanjang tahun yang baru ini. Marilah kita datang kepadanya dengan mengucap syukur yang tulus, diiringi doa serta penyerahan diri kepada pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 242. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita melakukan ibadah yang penuh tekun dan salam yang akan kita ucapkan secara berbalasan. Kebaktian awal tahun ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih dan damai sejahtera Allah akan selalu menyertai saudara-saudara dalam menapaki tahun 2021. Kiranya bersama saudara kita. Dengarkanlah nas pemimpin pada kebaktian itu yang diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 5 yang berkata demikian. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus.
Jemaat yang terkasih, mari kita mengucapkan litani syukur kita secara bergantian. Tahun baru, hari baru, harapan baru, dan tugas yang baru. Kasih-Mu yang akan menuntun kami. Kecemasan, bimbang, ragu ada di hadapan kami. Tuhan yang akan menjaga kami. Sukacita, kebahagiaan, canda dan tawa akan mewarnai tahun yang baru ini. Roh Kudus yang membimbing kami. Kami siap menyambut tahun ini dengan pernyataan kasih Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita mengaku dosa kita ke hadirat Allah atas segala kesalahan yang telah kita perbuat. Kita bersaat teduh sejenak. Ya Tuhan Allah kami, betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Kami menyadari sebagai manusia yang berdosa, ada banyak tantangan di depan. Kami tidak dapat melihat apa yang terjadi. Kami tidak tahu kemana arah hidup kami. Kami pun juga tidak tahu apa yang akan menghampiri kami. Tuhan, tahun yang lalu penuh dosa, penuh derita, terutama pandemi yang masih terjadi. Namun, penebus-Mu menyelamatkan kami. Ampuni segala dosa kami, jauhkanlah kami daripada yang jahat, agar kami dapat merasakan sukacita di tahun yang baru ini. Ampunilah dosa kami ya Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dengarlah berita anugerah pengampunan yang menghapus segala dosa kita. Dari Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 3 demikian firman Tuhan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur. Sungguh Allah itu keselamatan. Aku percaya dengan tidak gemetar,
sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan emasku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan pikiranmu dari mata air keselamatan. Demikianlah berita tentang pengampunan kita. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dan saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama merendahkan hati kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk menaikkan doa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kasih dan kemuliaan hanya bagi Bapa di surga yang telah hadir menyapa kami, memberikan kepada kami waktu untuk beribadah sampai pada saat ini. Di awal tahun ini ya Tuhan, kami datang kepada memohon supaya rahmat Tuhan menyertai kami, memberikan segala yang terbaik sepanjang perjalanan kehidupan kami di tahun yang baru. Bapa dalam surga, kami percaya bahwa anugerah Tuhan juga Tuhan akan berikan melalui firman. Karena Dia Tuhan kiranya Kau curahkan Roh Kudus agar kami dimampukan tidak hanya mendengarkan firman, tetapi juga melakukannya dengan sukacita. Pakailah kami untuk menyampaikan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita membuka Alkitab kita. Majelis Sinode mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan di tahun baru ini, yaitu dari Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 36. Demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada-Nya, jikalau kamu tetap dalam firman, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berdosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara, firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan, agar senantiasa diberikan bimbingan dan tuntunan dalam hidup. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, selamat pagi, selamat tahun baru. Semoga kita tetap sehat dalam perlindungan Tuhan sampai saat ini.
Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema tegas mewujudkan perubahan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dan saudara-saudara sekalian, Yesus melanjutkan pengajaran. Inilah awal dari ceritanya. Bagaimana saudara-saudara dia berada di bait suci Yerusalem pada waktu itu menghadiri perayaan Hari Raya Pondok Daun. Dan perayaan hari yang kedua, Yesus hadir di sana. Dan ternyata saudara-saudara, pada Hari Raya Pondok Daun inilah kemudian terjadi perdebatan antara Yesus dengan orang-orang Yahudi yang dikatakan di sini dalam pasal 8 ayat 12 sampai 59. Lalu saudara-saudara yang Tuhan kasih, apa itu Hari Raya Pondok Daun? Hari Raya Pondok Daun yaitu pengucapan syukur bagi bangsa Israel karena mereka memperoleh panen yang melimpah. Pada perayaan itu saudara-saudara, orang-orang diperintahkan untuk tinggal di pondok-pondok selama 8 hari. Sebagai peringatan akan zaman perjalanan mereka ketika mereka mengembara di padang bumi dalam Imamat 23 ayat 33 sampai 44. Mereka pada waktu itu harus tinggal berkemah, dan inilah yang kemudian diperingati. Perayaan ini saudara-saudara yang Tuhan kasih menurut tradisi orang-orang Yahudi, mulai tanggal 15 Tishri, yaitu hari yang dekat dengan tanggal 6 Oktober setiap tahun. Dan sampai pada perjanjian baru hari raya ini masih dikenal. Kita bisa menemukannya dalam Yohanes 7 ayat 2. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, apa yang diperdebatkan antara Yesus dengan orang Yahudi ini? Yaitu khususnya dari kalangan Farisi. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan menemukannya. Sekilas saya akan cerita tentang orang Farisi dulu. Orang Farisi adalah sekelompok orang dari kalangan Yudaisme, yaitu dari para rabi dan ahli Taurat yang sangat berpengaruh. Mereka berpegang pada Taurat Musa dan pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dalam Matius 15 ayat yang kedua. Dan di sini saudara-saudara yang Tuhan kasih, pertanyaannya saudara-saudara, apa yang membuat mereka bersusah hati ketika berdebat dengan Yesus? Yang membuat mereka kemudian merasa ada sesuatu yang harus mereka lawan dari Yesus. Tidak lain saudara-saudara karena ucapan Yesus yang mengatakan, kamu akan merdeka. Hanya dengan kalimat itu. Ini saudara-saudara merupakan sebuah sindiran buat mereka dari Yesus. Dan seolah-olah Bapak Ibu yang Tuhan kasih, ketika mereka mendengar kata kamu akan merdeka, seolah-olah jemaat atau bangsa Yahudi berada dalam sebuah perbudakan. Seolah-olah mereka semua tidak percaya kepada Kristus, lalu berada dalam perbudakan. Sekali lagi saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, ini adalah sindiran secara khusus bagi orang-orang Farisi. Kenapa? Karena saudara-saudara yang Tuhan kasih, mereka baru saja percaya kepada Yesus. Jadi mereka ini orang-orang yang baru percaya kepada Yesus. Tetapi ketika itu mereka mulai merasakan bahwa kehidupan di dalam Kristus memang ada sesuatu yang baru, namun mereka tidak siap dengan perubahan. Padahal saudara-saudara yang Tuhan kasih, Kristus ingin menyampaikan arti kemerdekaan di luar dari apa yang mereka pahami. Dikatakan bahwa ketika mereka menjadi murid Kristus, maka ada hal-hal yang akan mereka temukan. Yesus akan menyampaikan kebenaran-kebenaran sejati buat mereka. Kebenarannya, yang pertama saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, katanya bahwa murid Kristus mempunyai sifat di sini sejati. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku.
Jadi Bapak Ibu yang Tuhan kasih, artinya di sini mereka diajak untuk menjadi murid Kristus yang setia. Bukan hanya setia pada saat masuk menjadi murid Kristus saja, tetapi sepanjang hidup mereka. Ini juga mengisyaratkan ternyata di luar sana banyak orang yang mengaku sebagai murid Kristus, tapi kenyataannya hidup mereka di luar dari pengakuan. Yang berikutnya, saudara-saudara, Yesus mengatakan bahwa kalau kamu menjadi muridku, maka kamu akan mengetahui kebenaran. Ini kebenaran ini, saudara-saudara, memang dikatakan milik semua orang. Tapi tidak semua orang mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Apa yang dimaksudkan kebenaran menurut Kristus? Kebenaran bahwa mereka akan mengenal siapa Mesias itu. Ini yang kemudian tidak diketahui oleh semua orang. Kebenaran tentang Allah yang hadir dalam dunia. Kebenaran itulah yang kemudian kata Kristus akan memerdekakan kamu. Nah, inilah Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Jadi kemerdekaan yang dimaksudkan oleh Kristus bukanlah kemerdekaan secara ragawi, tetapi kemerdekaan secara rohani. Dan saudara-saudara, nampaknya di sini orang-orang Farisi merasa sakit hati dengan kata-kata Yesus ini. Mereka merasa direndahkan dan dihina oleh karena kebebasan mereka yang selama ini mereka alami. Menurut Yesus, mereka belum merdeka, belum bebas. Maka dikatakanlah oleh mereka kepada Yesus, kami ini orang-orang Yahudi adalah keturunan Abraham. Dan karena itu kami orang merdeka sejak lahir. Kami tidak pernah kehilangan kemerdekaan yang kami peroleh sejak lahir itu. Kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Kami keturunan Abraham, dan Abraham adalah pemimpin besar bagi kami. Walaupun kami tinggal di Kanaan, kami bukanlah keturunan Kanaan, juga tidak hidup di bawah kutuknya. Kami menjadi orang-orang yang bebas, yang merdeka. Lalu bagaimana kemudian engkau mengatakan kami orang Yahudi adalah kamu yang akan merdeka? Inilah pertanyaan mereka buat Yesus. Mereka berpikir tidak ada alasan bagi mereka untuk memenuhi tuntutan iman kepada Kristus kalau begitu yang diinginkan oleh Yesus untuk memperoleh kemerdekaan ini, sebab mereka sejak lahir sudah merdeka. Mereka sudah bebas. Mereka membangga-banggakan keistimewaan mereka seolah-olah hal tersebut dapat menembus ketidaksalehan mereka. Sekali lagi Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kemerdekaan yang dimaksudkan oleh Kristus bukanlah kemerdekaan secara turun-temurun. Tapi kemerdekaan itu akan diberikan oleh Yesus kepada semua orang secara pribadi. Maka mereka diajar untuk mengenal Kristus dan rencana pembebasnya. Yang berikutnya, saudara-saudara yang Tuhan kasih, dikatakan kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Padahal saudara-saudara yang Tuhan kasih, kalau kita perhatikan, kalau mereka memang keturunan Abraham, bukankah keturunan Abraham itu diperbudak oleh Mesir? Bukankah mereka sering diperbudak oleh bangsa lain di sekitar mereka pada masa hakim-hakim? Bukankah mereka diperbudak 70 tahun di Babel? Malah bukankah pada saat itu juga mereka merupakan orang-orang jajahan tentara Romawi? Dan bukankah saudara-saudara secara pribadi sebagai bangsa mereka juga diperbudak oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, yang mengeluh, bahkan mereka mengeluh terus meminta Tuhan memerdekakan mereka. Kristus berbicara tentang kemerdekaan secara moral, bukan ragam. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan apa yang menjadi makna untuk kita di awal tahun baru ini? Saya mencatat ada beberapa hal yang penting, saudara-saudara. Kalau kita melihat
tema tegas mewujudkan perubahan. Artinya saudara-saudara, Yesus menginginkan ada perubahan pemahaman tentang kemerdekaan, tentang keselamatan yang selama ini dipahami oleh orang-orang Farisi ketika mereka sudah mengenal Kristus. Begitu juga dengan kita. Kristus berbicara tentang hal yang sama, bahwa kita harus memiliki pemahaman yang lain. Kita harus berubah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, di tahun 2021. Berubah jangan seperti Putri Malu. Putri Malu tahu ya Bapak Ibu, disentuh baru berubah. Bahkan berubahnya pun mengkerut, takut, malu saudara-saudara, lalu menutup diri. Maka dinamakan Putri Malu. Perubahan itu harus seperti tanaman vanili. Tanaman vanili itu saudara-saudara disentuh oleh petani untuk persilangan serbuk sarinya, kemudian membuatnya menjadi mekar bunganya, menghasilkan buah vanili yang kemudian setelah diolah harum semerbak. Bahkan menjadi cita rasa yang tinggi buat olahan yang menggunakan vanili. Apa arti dari ini semua? Artinya saudara-saudara, ada sesuatu yang harus kita sadari. Firman Tuhan sebenarnya selalu menyentuh kehidupan kita, baik secara pribadi maupun secara komunal. Tapi paling kita lihat saudara-saudara, ada orang-orang yang disentuh oleh firman Tuhan malah tersinggung, malah membela diri, lalu meluapkan amarahnya. Bahkan saudara-saudara menutup dirinya dan tidak lagi ke gereja. Apakah saudara-saudara sikap seperti ini akan kita pertahankan di tahun 2021 ini? Ibrani 10 ayat 25 berkata demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saudara-saudara yang Tuhan kasih, kebiasaan-kebiasaan lama harus kita rubah. Yang tidak baik rubahlah menjadi baik. Yang sudah baik tingkatkanlah, supaya kebaikan kita di hadapan Tuhan semakin berkualitas. Yang kedua saudara-saudara, ada juga yang disentuh oleh firman Tuhan lalu menerima dengan sukacita, berbuah, yaitu berbuah perilakunya ke arah yang lebih baik. Artinya saudara-saudara, orang ini orang yang tidak alergi terhadap firman Tuhan. Ketika firman itu menegur dirinya, dia terbuka dan mau berubah. Rasa-rasanya inilah yang diinginkan oleh Tuhan di sepanjang tahun 2021 ini bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Sebagaimana yang disampaikan firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diingatkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, jadi Tuhan menginginkan ada perubahan kualitas hidup kita di tahun 2021 ini. Mulailah berubah dari dalam diri sendiri. Kemudian ajaklah orang-orang yang di sekitar kita untuk berubah sesuai dengan harapan Tuhan. Niscaya hidup kita akan bermanfaat, tidak hanya bagi kehidupan saudara, tetapi juga bagi kehidupan orang lain. Ingat yang dikatakan tadi, Yesus Kristus menegur orang-orang Farisi dan mereka tidak menerima teguran itu, tidak mau menerima teguran itu. Itu bukan sikap yang baik. Firman Tuhan selalu menegur kita. Responlah dengan sikap yang dewasa. Berubahlah sebagaimana yang diinginkan Tuhan. Memberkati saudara. Selamat tahun baru. Amin.
yang berbunyi demikian. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Bapak Ibu yang Tuhan kasih, saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Ya Bapa yang kudus dan maha adil, di dalam kami merayakan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami yang disalibkan sebagai persembahan hanya satu kali dan sempurna itu, kami mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Engkau mengenal isi hati kami. Kuduskan dan bahagilah kami tentang keyakinan dan akan kehadiran Yesus Kristus yang telah Kau bangkitkan dari antara orang mati, supaya Dia hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Dia. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya apabila kami menerima roti dan cawan minuman itu, kami turut mengambil bagian pada tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan kami. Karena di dalam Dia Engkau menjadikan, menguduskan, menghidupkan, memberkati dan memberi segala sesuatu kepada kami. Bagaikan mayang gandum yang dahulunya tumbuh berserakan di bukit-bukit, pada saat ini di meja ini menjadi satu dalam roti dan anggur ini. Himpunkanlah seperti itu pula ya Tuhan gereja seluruhnya dari segala ujung bumi ke dalam kerajaan. Datanglah ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, tidaklah kami layak menjadi anak. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak menerima mampir pada kami. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak memungut remah-remah yang jatuh dari meja perjamuan. Tetapi Engkau sendiri telah berkata, barang siapa yang datang kepadamu, dia tidak tolong. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, marilah karena segala sesuatu yang telah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang diserahkan bagi kita. Amin.
dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus anak domba Allah. Makan. Tawan minuman yang kami berkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ambil. Dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus anak domba Allah. Minum. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan. Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakit. Dia yang menembus hidupmu dari lubangku, yang memahkotai kau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Jemaat yang Tuhan kasih diundang untuk berdiri. Dengarkanlah kata-kata wasiat yang berbunyi demikian. Saudara-saudara telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah saudara-saudara berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah saudara-saudara bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Silakan bersembah. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa,
yang Maha Kuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat persilakan. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita menyampaikan segenap permohonan kita kepada Tuhan. Kemudian kita akan menutupnya dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Saya mengundang kita untuk berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, dengan penuh sukacita kembali kami datang kepada Tuhan. Kami mengawali tahun yang baru ini dengan perjamuan kudus. Kami percaya bahwa kehadiran Tuhan akan menyertai kami sepanjang tahun ini. Kami mohon supaya berkat Tuhan hadir bersama dengan kami, membimbing kami, mengarahkan kami, agar kami memiliki kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh firman Tuhan, bahwa hidup kami harus berubah ke arah yang sesuai dengan firman. Saat ini ya Bapa, ampunkanlah segala dosa, kesalahan yang kami perbuat, baik terhadap sesama kami terlebih kepada Tuhan, supaya tidak menghalangi setiap berkat yang akan Tuhan curahkan di tahun 2021 ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kesehatan kami semua. Kiranya Roh Kudus hadir berjumpa dengan kami, memberikan kepada kami kekuatan, pengharapan di dalam segala sakit yang kami alami. Kami percaya Tuhan sanggup mengatasi segala perkara, terlebih apa yang kami pohonkan saat ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa sehat, khususnya bagi keadaan persekutuan umat ini. Kami doakan supaya kami sekalian berada dalam kondisi yang baik-baik saja, meskipun di tengah pandemi yang kami alami. Jauhkanlah kami dari sakit penyakit itu. Biarlah kami di masa yang akan datang bisa bersekutu kembali, berhimpun kembali dalam persekutuan Bapa. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur manakala Tuhan sudah menolong kami untuk menemukan vaksin anti COVID-19. Tuhan berkati upaya pemerintah dalam mengatasi wabah ini, agar apa yang akan diberikan oleh pemerintah kepada kami sekalian dapat menolong kehidupan kami ke depan. Bapa dalam surga, kami serahkan seluruh harapan, keinginan, bahkan apapun yang kami sudah rencanakan, yang baik menurut kehendak Tuhan, itulah yang terjadi atas kami sekalian. Bantulah kami ya Tuhan untuk berubah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami sampaikan. Dalam Kristus pula kami hendak bersama-sama menaikkan doa Bapa kami seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makan kami, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Tuhan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Dengarlah nas pembimbing yang melandasi persembahan kita dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang berkata, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah air anggur.
kasih-Mu besar kepada kami dalam hidup ini. Kami bisa merasakan penyertaan-Mu melalui berkat-berkat yang telah Engkau curahkan. Dan sekarang ini adalah ungkapan syukur kami dalam penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kiranya dapat berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga orang-orang yang akan mengelola berkat ini, agar senantiasa diberikan hikmat dan kebijaksanaan, kini dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita berjalan bersama di tahun 2021 ini dan rasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Jadilah saksinya di setiap waktu dan tempat. Dengan keteguhan hati kita menyatakan kebenaran. Tuhan akan menyertai dan memberikan pertolongan. Saudara-saudara, kini terimalah berkat. Kiranya Allah Sang Pencipta akan memberikan hikmat dalam setiap rencana. Kiranya Kristus yang bangkit akan memberikan kekuatan dalam menangkap hari di tahun yang baru. Dan kiranya Roh Kudus yang akan selalu menguatkan dan memberikan kita tuntunan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.